Capres petahana Joko Widodo melontarkan serbuan bertubi-tubi ke lawan politiknya Prabowo Subianto. Dari tudingan tim propaganda Rusia hingga unjuk nyali jelang Pilpres menjadi amunisi petahana melancarkan serangan balasan. Benarkah gaya komunikasi Jokowi yang lebih tegas sebagai strategi menggerus elektabilitas lawan? Dan apa tanggapan Prabowo Subianto? Berikut laporan utama jurus baru Jokowi gempur Prabowo. Sekarang serba banyak pembatasan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mentang-mentang dipikir saya sabar, dihina-hina, dimaki-maki, direndahkan seperti itu. Dia pikir saya penakut. Jadi saya hati-hati. Kalau sedikit salah kita disepret. Saya tidak pernah takut apapun untuk kepentingan nasional kita, untuk kepentingan bangsa kita, untuk kepentingan rakyat kita. Saya juga 4 tahun diam menjawab. Saya hanya ingin kerja dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai tengah malam. Tapi sudah saatnya saya juga harus menjawab. Jangan sampai dipikir mentang-mentang dipikir saya sabar, dihina-hina, dimaki-maki, direndahkan seperti itu. Dipikir saya penakut. Suhu politik kian hari kian memanas. Setelah penantang gencar melontarkan kritikan, kini giliran capres petahana yang melakukan serangan balik. Tetapi jangan sampai ada yang mengatakan negara kita ini negara miskin. Kita sudah masuk ke G20, G20. Dan kita juga sudah masuk pada negara dengan pendapatan dan PDB 1 triliun lebih US dollar. Ini yang harus kita ngerti supaya kita tidak pesimis. Jangan sampai kita ini pesimis. Kita gerakan growth, gerakan pertumbuhan ini kelihatan sekali kok. Ada yang ngomong Indonesia bubar, ada yang ngomong Indonesia punah. Ya bubar sendiri saja, punah sendiri saja. Tapi jangan ngajak-ngajak kita rakyat Indonesia. Banyak melihat, orang banyak melihat. Saya ini kurus ya, saya kurus. Tapi perlu saudara-saudara ketahui, Bapak Ibu saudara ketahui, saya tidak pernah takut apapun untuk kepentingan nasional kita, untuk kepentingan bangsa kita, untuk kepentingan rakyat kita. Joko Widodo bahkan menyebut ada pihak yang menggunakan propaganda politik asing. Karena kalau dibolak-balik seperti ini, ya memang yang namanya, kemarin saya sampaikan, yang namanya teori propaganda Rusia ya seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoax sebanyak-banyaknya, sehingga rakyat, masyarakat menjadi ragu. Merespon tuduhan propaganda Rusia, Prabowo Subianto bersama juru bicara BPN Dhanil Simanjuntak merilis vlog bantahan. Ada pertanyaan, bahkan ada tuduhan, katanya kita pakai konsultan Rusia, bener Pak? Ya enggak, tidak ada. Bahwa saya punya banyak teman di mana-mana, ya ada orang Jepang, orang Korea, orang Rusia, orang Jerman, saya kan 20 tahun bisnis di luar negeri, jadi saya punya banyak kenalan, tapi nggak ada konsultan, gimana? Bayarnya mahal, dan mereka nggak ngerti apa-apa tentang politik Indonesia. Tim pemenangan Jokowi Ma'ruf menyebut serangan balik petahana merupakan klarifikasi atas semua hoaks yang ditujukan kepada Joko Widodo. Ini bukan sebagai strategi ya, ini adalah sebagai bentuk klarifikasi kepada publik. Karena selama ini Pak Jokowi selalu diserang dengan berbagai isu hoax ya. Kemudian disampaikan data-data yang tidak tepat ya. Kemudian data-data yang tidak objektif. Kan Pak Jokowi harus meluruskan ya. Karena bagaimanapun kalau hoax, kemudian serangan yang tidak berdasarkan atas data tersebut tidak diklarifikasi langsung oleh beliau,
maka itu nanti bisa menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. Menariknya, kubu penantang justru merasa senang ketika kubu petahana gencar melancarkan serangan. Jadi ini udah desperado, ya, udah desperate. Mungkin karena elektabilitasnya nggak naik-naik, jadi dengan segala macam cara untuk menaikkan elektabilitas itu. Saya kira makin hari itu makin ngawur kalau menyerang itu. Petahana itu di dalam politik itu biasanya justru yang paling elegan. Dia berbicara ini yang sudah saya hasilkan, ini janji saya, ini yang saya sudah hasilkan dan sebagainya. Tapi kalau ada petahana menyerang kayak gini karena memang berarti tidak ada prestasinya yang bisa dibanggakan lagi. Artinya rakyat juga tidak percaya dengan yang dia omongkan. Akhirnya dia seolah-olah jadi penantang. Ya saya kira bagus nih, alhamdulillah. Artinya petahana udah menunjukkan tanda-tanda dia akan kalah. Dalam pandangan pengamat politik Ubaidillah Badrun, serangan balasan Jokowi bisa dilihat dari dua sisi. Melihat ofensifnya strategi Jokowi itu bisa dipahami dengan dua perspektif atau dua kesimpulan lah. Pertama itu menunjukkan bahwa ada semacam kepanikan politik dari sisi psikologi politik ya. Tentu kepanikan itu muncul karena ada kekhawatiran, misalnya tentang stagnannya atau mandeknya elektabilitas Jokowi sebagai petahana, sementara oposisi terus mengalami kemajuan elektabilitasnya. Itu secara psikologis politik bisa menciptakan semacam kekhawatiran. Nah, karena kekhawatiran, ketakutan itu kemudian memunculkan satu ekspresi emosional dengan melakukan serangan politik. Yang kedua, bisa saja bukan karena faktor kepanikan terhadap stagnannya elektabilitas, tetapi dijadikan sengaja sebagai sebuah cara kampanye untuk melemahkan kekuatan lawan dan sekaligus membangun argumentasi di hadapan publik bahwa oposisi itu dinilai sebagai kelompok yang lemah secara argumentatif misalnya. Jadi serangan bertubi-tubi itu sesungguhnya juga untuk melemahkan lawan politik. Kendati demikian, gaya komunikasi yang berapi-api justru dinilai tak sesuai dengan citra Jokowi selama ini. Apakah ini efektif di dalam kampanye politik? Belum tentu. Karena publik bisa jadi melihat aneh. Kok Pak Jokowi tidak lagi otentik, tidak lagi menjadi dirinya. Yang dulu lugu, yang santun, yang apa adanya, ya kan? Tapi berubah menjadi garang, berubah menjadi sangat ofensif. Saya kira itu justru menjadi tanda tanya publik. Berarti bisa jadi lalu publik kemudian berasumsi, berarti benar nih kan petahana ada masalah. Dia mikir saya penakut. Jadi saya hati-hati. Kalau sedikit salah kita disepret. Saya tidak pernah takut apapun untuk kepentingan nasional kita, untuk bangsa kita, untuk